Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah. Dengan taufiknya pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama menimba ilmu yang semoga waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, yang semakin merubah diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita siang hari ini masih membahas serba-serbinya kurban dan mengingat momentum hari ini. Kalau tidak salah ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Ya, tanggal 29 Dzulqa'dah. Yang ini kemungkinannya satu Dzulhijjahnya mungkin di hari Sabtu. Ya. Jadi besok masih kemungkinan tanggal 30 Dzulqa'dah. Mengingat momentum tersebut, ya semoga ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terfikirkan untuk menyampaikan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan masalah potong kuku dan potong rambut, ya. Meskipun sebetulnya ini tidak langsung berkaitan dengan penyembelihan, ya, tapi jelas sangat berkaitan dengan masalah kurban, ya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Wa fi lafdhin fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Nabi menyebutkan jika sudah masuk 10 hari, ya. Jika sudah masuk 10 hari. 10 hari di sini yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Atau dalam redaksi lain disebutkan idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Nah, kalau sudah melihat hilal untuk bulan Dzulhijjah, intinya sudah masuk tanggal 1. Dalam hadis disebutkan masuk 10 hari pertama atau disebutkan melihat hilal Dzulhijjah. Pada intinya semuanya kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada seseorang yang ingin berkurban. Ya, gambarannya sudah niat kurban sebelum masuk bulan Dzulhijjah, ya. Kan banyak, ya, sudah mulai pada iuran,
Malah sekarang ada panitia-panitia yang sudah nutup iurannya, ya, sudah menutup iuran, ya, karena khawatir kalau dibuka lagi, malah nggak nutup, ya, karena kan dibutuhkan 7 orang untuk 1 ekor sapi, ya. Kadang ada panitia yang nggak berani ambil resiko, ya, udah terkumpul sapi 5 cukup, daripada dibuka lagi nanti sampai H-1 hanya terkumpul 6 orang atau 5 orang, siapa yang mau nomboki, kan begitu. Akhirnya sekarang ada panitia sudah menutup pintu iuran. Banyak sekarang yang sudah mulai berniat kurban padahal belum masuk bulan Dzulhijjah, ya. Bahkan ada yang gasik sekali, baru rampung Ramadan langsung kepanitiaan kurban kerja, mengumumkan yang mau iuran untuk kurban bulan Dzulhijjah silahkan menghubungi panitia. Intinya secara nyata banyak orang sudah berniat kurban sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Nah, perhatian bagi yang sudah niat kurban, sudah iuran, nanti ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah yang kemungkinannya hari Sabtu. Sabtu ini berarti mulai malam Sabtu, ya. Jumat sore. Ya. Jumat sore, ya. Maghrib berarti itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min asfarihi. Jangan mengambil rambut dan kukunya. Ya, mengambil di sini maknanya motong. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ya. Maknanya kalau mau cukur rambut, mau bersih-bersih kuku, dipotongi kukunya sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, berarti kemungkinannya paling lambat besok bagi yang mau kurban, ya, besok hari Jumat sebelum maghrib, ya. Jangan mengambil rambut dan kuku, jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai kapan? Hatta yudhhiya, sampai menyembelih, sampai betul-betul berkurban, ya. Jadi sholat Id untuk Idul Adha pun berarti tidak dianjurkan untuk potong rambut dan potong kuku. Dibiarkan dalam kondisi apa adanya untuk para shahibul kurban, ya. Tentang ini ada serba-serbinya tentu, ya. Dan mungkin muncul juga banyak pertanyaan. Dari masalah ini akan saya jelaskan. Pertama, apa hukumnya potong kuku, potong rambut bagi orang yang sudah niat kurban setelah masuk bulan Dzulhijjah, ya. Hukumnya apa? Ulama berbeda pandangan, ya. Ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Kebanyakannya ulama memandang hukumnya makruh, ya. Makruh itu berarti nggak dosa, cuma itu dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah nggak suka, ya, dengan orang yang siap kurban tapi potong kuku, potong rambut setelah masuk bulan Dzulhijjah, ya. Itu menurut banyak ulama hukumnya makruh, ya, dibenci oleh Allah tapi nggak sampai dosa. Ada sebagian ulama yang memandang hukumnya haram, ya, sama sekali pokoknya nggak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut bagi shahibul kurban. Kalau sampai potong kuku, potong rambut sengaja tanpa uzur, maka berdosa. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, ya. Ya tentu
Sebetulnya terlepas apakah hukumnya makruh atau haram, karena sudah ada instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan la yakhuzanna, jangan ngambil kuku rambut, jangan diambil, jangan dipotong. Ya sudah, ini sebenarnya cukup bagi kita untuk berusaha ya, tidak cukur rambut, tidak potong kuku bagi para sahibul kurban setelah masuk bulan Dzulhijjah nanti. Ya. Sehingga tadi pesannya kalau ada yang mau rapi-rapi rambutnya dan kukunya dipotongi, ya maka sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi ini jamaah yang dirahmati Allah, larangan ini tidak ada pengaruhnya dengan sahnya kurban. Ya. Tidak ada kaitan dengan sahnya kurban. Seumpama hal ini dilanggar, ya, ada orang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 Dzulhijjah, ya, dia sudah niat mau kurban sebelumnya, bahkan sudah beli hewannya misalkan. Kok sengaja, bukan lupa, bukan karena sakit dan lain sebagainya, sengaja betul potong rambut, potong kuku, maka pelanggaran itu tidak mempengaruhi sahnya kurban. Kurbannya tetap sah saja. Ya. Jadi makanya ini nggak langsung berkaitan dengan penyembelihan. Ya. Nggak ada pengaruh dengan penyembelihannya. Tapi ya demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan supaya kita nggak cukur rambut, nggak potong kuku. Ya. Memang di sini Nabi Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kenapa. Ya. Ada rahasia apa? Oh nggak boleh, ya. Kan memang kalau kita ngerasa agak risih ya, risih. Saya aja saya yang namanya potong kuku ya paling nggak seminggu sekali gitu. Apalagi kalau mau Jumatan gitu ya, hari Kamis atau hari Jumat gitu. Agak risih memang ketika kuku itu panjang, ya. Apalagi ini 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Maka memang agak panjang dikit biasanya kalau yang pertumbuhannya cepat, ya. Apa hikmahnya kok dibiarkan panjang seperti itu? Nabi nggak menyebutkan secara langsung, tapi para ulama berusaha mengambil hikmah, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya bagi seorang sahibul kurban, ya, maka rahmat itu bisa diterima lengkap oleh seluruh tubuhnya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan si sahibul kurban dari api neraka, maka pembebasan dari siksa api neraka itu bisa diterima oleh seluruh tubuhnya, ya. Itu sekedar hikmah saja disebutkan oleh sebagian ulama, tapi Nabi nggak menyebutkan memang secara jelas, ya, nggak menyebutkan secara jelas. Ya, ada ataupun tidak adanya hikmah, kita berusaha untuk mematuhi yang sudah diinstruksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kapan ini? Sampai nyembelih. Makanya nyembelih di hari pertama, habis disembelih hewannya, silahkan potong kuku, silahkan potong rambut. Kalau butuh potong rambut, ya. Yang nyembelih di hari kedua, ya berarti nunggu sampai hari kedua, ya, sampai menyembelih. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan ini berlaku hanya bagi sahibul kurban saja, ya. Kan kita pernah singgung, dalam kurban itu yang dapat pahala selain sahibul kurban juga keluarganya sahibul kurban, ya. Jadi kalau bapak-bapak kurban, yang dapat pahala istri plus anak-anaknya juga, ya. Atau mungkin ada saudara yang masih ditanggung hidupnya oleh panjenengan, maka
dia pun bisa masuk dalam kategori keluarga. Tapi untuk masalah larangan potong kuku, potong rambut, ini hanya untuk yang beli hewannya saja, keluarganya enggak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ini pada iuran kurban, ya, sepertujuh sapi atau mungkin 1 ekor kambing, maka yang dilarang untuk potong kuku dan potong rambut hanya panjenengan, ya, sendirian. Istri, anak enggak, ya. Istri, anak-anak, keluarga, mereka kan hanya katut pahalanya, tapi masalah larangan ini enggak katut gitu, ya. Mereka masih boleh potong kuku, potong rambut bebas. Oke, yang enggak bebas panjenengan kalau sebagai sahibul korban, ya. Demikian juga, ya, ini tidak berlaku, larangan ini ya, tidak berlaku bagi orang yang berkorban karena sedang menunaikan wasiat. Ya, seumpama, ya, ada yang menunaikan, ada yang berwasiat atau bisa juga mewakilkan. Ya, misalkan ada orang tua yang sebelum meninggal wasiat sama anaknya, ya, nanti kalau bapak atau ibu meninggal, ya, tolong kalau mampu setiap tahun sembelihkan kurban untuk bapak atau ibu misalkan. Atau enggak setiap tahun, hanya mengatakan ya sekali waktu atau mungkin kurban yang nanti datang tolong sembelihkan 1, ya, untuk bapak atau ibu misalkan. Berarti si anak ini kalau memang dia mampu, dia wajib untuk menunaikan wasiat tersebut, ya. Ketika dia berkorban untuk menunaikan wasiat orang tua yang sudah meninggal dunia, hakikatnya di sini shahibul kurban itu bukan si anak, ya. Hakikatnya shahibul kurban adalah orang yang berwasiat. Ya, jadi si anak sekalipun dia yang iuran, dia yang beli hewannya, bahkan mungkin dia yang nyembelih, tapi ingat ini karena wasiat orang tua dulu, ya. Maka di sini pun dia nggak terkena larangan ini, ya. Kalau dia mau potong kuku, potong rambut boleh, ya. Karena hakikatnya sahibul kurbannya bukan si anak, tapi orang tua yang sudah meninggal dunia. Demikian juga orang yang jadi wakil. Ya, contoh seringkali gini, ada orang-orang dari luar negeri atau mungkin ada keluarga yang tinggal di luar negeri. Terus nitip sama kita, Mas, saya nitip duit, ya, tak kirim, tak transfer, misalkan, nih 3,5 juta rupiah. Rata-rata sekarang kan iuran segitu, ya. 3,5 juta rupiah. Untuk apa? Tolong ini dibelikan hewan kurban untuk dikurbankan atas nama saya. Tapi nuwun sewu, saya nggak bisa pulang tahun ini ke Indonesia misalnya. Ya, saya belum bisa pulang. Ya, jadi saya nitip atas sama jenengan. Ya, akhirnya kita tunaikan amanah. Ya, kita terima uangnya, kita iurkan kepada panitia, ya. Dibelikan hewannya, mungkin kita nyembelih, ya, atau mungkin orang lain kayak jagal misalnya. Tapi ingat, kita yang membayarkan uang tersebut hanyalah sebagai wakil. Ada orang yang mewakilkan, ada yang jadi wakil. Maka yang terkena larangan ini adalah yang mewakilkan. Orang yang tadi ngirim uang dan tidak bisa pulang, dialah yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Kalau saya sebagai wakil hanya nerima uangnya, kemudian bantu untuk menyalurkannya, bahkan termasuk ikut merewangi nyembelihnya, saya tidak wajib untuk menghindari potong kuku dan potong rambut. Saya masih boleh, karena saya cuma wakil saja. Ya. Jadi itu hanya berlaku untuk sahibul kurban. Keluarganya tidak,
yang mewakili tidak, dan yang menunaikan wasiat juga tidak. Ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, tentunya diberi uzur bagi siapapun yang butuh memang untuk potong kuku, potong rambut. Ya, maksudnya diberi uzur gimana? Contoh, saya sudah niat kurban, ya, karena sudah iuran, berarti sudah niat kurban. Nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau sebelum tanggal 1, ya, mungkin saya sudah bersih-bersih dulu, ya, rambut saya cukur, kuku-kuku saya potong misalnya. Kemudian masuk di bulan Dzulhijjah, qadarullah, misalkan qadarullah, di tanggal 8 atau mungkin 9 Dzulhijjah, ini belum tanggal 10, ya, belum nyembelih. Qadarullah, ya, kuku sudah agak panjang dikit, lagi jalan kepaduh nuwun sewu, kaki saya mungkin berdarah, kukunya lepas dan sebagainya, ada yang robek. Nah, nggak usah bimbang, nggak usah mikir, duh, jarene orang kena diketok tapi soek misalkan. Kalau mungkin nggak langsung dipotong malah membahayakan karena mungkin tajam dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu uzur, tidak perlu risau, potong-potong saja, ya. Kadang-kadang lagi apes, ya, qadarullah, nggak tahu bagaimana ceritanya, mungkin rambutnya ketempelan permen karet misalnya, ya. Ini enaknya kalau nggak dipotong susah juga menghilangin permen karet, ya, silahkan potong, nggak apa-apa, ya. Itu semuanya uzur karena dibutuhkan, ya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya ibadah kita betul-betul sempurna bagi siapapun yang memang sudah berniat kurban di tahun ini. Ini mumpung belum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, maka silahkan sisa waktu yang ada digunakan untuk bersih-bersih, ya. Karena nanti ini kalau kita sekali ya, saya harus jelaskan. Ini kalau kita bicara masalah rambut, ini berlaku untuk semua rambut, ya, tidak hanya rambut kepala saja. Semua yang ada di tubuh kita itu nggak boleh dipotong kalau sudah masuk di bulan Dzulhijjah, ya. Jadi kalau sudah masuk di bulan Dzulhijjah semuanya dibiarkan, ya, dibiarkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab, ya. Ini kurang lebihnya serba-serbi dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah masuk di bulan Dzulhijjah, maka bagi orang yang akan berkurban, sudah niat kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Allah a'lam bishawab, ya. Semoga maklumat ini bermanfaat. Selebihnya silahkan kalau ada yang perlu untuk disampaikan, ditanyakan, atau mungkin didiskusikan. Semoga Allah memberkahi waktu kita semuanya. Wassalamualaikum. Dari kajian pada kali ini, baik dari sesi yang kedua ini dibuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, silakan apabila memiliki pertanyaan bisa diajukan pertanyaannya. Untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan mengenai niat kurban, tetapi sebelum bulan Dzulhijjah. Misalnya gini Pak Ustaz, kita beli misalnya kambing beberapa bulan yang lalu, tapi pada saat beli diniatkan untuk korban, boleh apa tidak? Itu kedua. Kemudian yang potong kuku tadi itu kan hanya sohibul korban. Apakah ini berlaku juga di
bulan-bulan di luar kurban. Misalnya saya pernah mendengar potong kuku atau potong rambut itu potong kuku kalau tidak salah. Itu ada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk potong kuku sebenarnya. Demikian pertanyaan kami. Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, masalah beli hewan kurbannya jauh-jauh hari sebelum bulan Dzulhijjah. Ya. Malah mungkin belinya sebelum Ramadan. Ya. Udah beli tapi diniati untuk kurban. Ini penting maklumatnya. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kalau beli untuk diniati kurban. Nah, di sini ada hal yang perlu untuk diketahui. Kalau kita sudah menyengaja beli hewan, kambing misalkan, jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum Dzulhijjah, dan dalam hati sudah diniatkan untuk kurban. Bahkan malah ada yang sudah sampai mengucapkan, mungkin jenengan mau ngapa ke produsek mau kurban. Nah, sampai mengucap seperti itu malah. Ingat, itu tidak boleh diganti. Hewan yang sudah dibeli dengan niat untuk jadi hewan kurban itu tidak boleh diganti, apalagi dijual. Tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun, dihibahkan, dijual, tidak boleh. Ya. Kalaulah terjadi pergantian, maka harus diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, tapi sebaiknya nggak usah diganti. Itu aja. Ya, itu disebut oleh para ulama istilahnya takyin. Ya, takyin itu sudah menentukan bahwa ini hewan untuk kurban. Akhirnya hukumnya itu didekatkan dengan hukum nadar, seolah-olah seperti nadar. Ya, sudah dinadarkan hewan ini untuk kurban, maka nggak boleh diserahkan lagi kepada orang lain, baik dijual ataupun dengan cara yang lain. Maka jawabannya boleh, ya, tapi diketahui konsekuensinya seperti itu. Ya. Sehingga kalau dari segi keamanan, memang amannya nggak jauh-jauh hari dari segi keamanan, ya, karena kita khawatir terjadi apa-apa dengan hewan tersebut, ya, khawatir nanti malah ada cacat atau apa, ya, kita harus gantikan repot, ya, ganti dengan yang lebih baik masalahnya. Tapi boleh kalau mau belinya jauh-jauh hari boleh. Kemudian yang kedua, masalah larangan potong kuku dan potong rambut di selain bulan Dzulhijjah. Ini kalau saya belum pernah tahu, ya. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk potong kuku, potong rambut selain di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari bulan Dzulhijjah bagi orang yang berkurban gitu. Atau mungkin ada orang lain yang nggak boleh potong kuku, potong rambut dengan kriteria tertentu. Saya nggak bisa banyak bicara dalam hal ini. Saya belum tahu kalau ada waktu-waktu lain yang dilarang potong kuku, potong rambut. Allahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ibu-ibu dan saya Bu, makan boten Bu, boten, Bapak-bapak, teman-teman boten. Kalau gitu saya tanya Ustaz, afwan Ustaz. Ada dua pertanyaan tapi bercabang menurut saya Ustaz. Yang pertama, kalau semisal di antara tengah bulan itu kita seperti kebiasaan memotong kumis itu kan sering ya Ustaz. Apabila kayak tadi semisal kita tuh ingatnya pas baru potong sebelah itu. Iya, sebelah itu kan cukup panjang. Kalau ternyata kita ingatnya pas di tanggal 8 atau 7 seperti itu, sebetulnya kan bisa dibiarkan dan juga bisa tidak dibiarkan ya. Itu bagaimana baiknya? Yang pertama. Yang kedua, di sholat Idul Fitri lalu itu
terjadi di antara kami itu imam itu lupa takbir yang 5 di rakaat kedua. Pertanyaannya itu apakah sah sholatnya dan apakah masuk ke dalam rukun? Kemudian karena ada insiden itu kan diingatkan oleh jamaah di belakangnya Ustaz. Cuma ternyata jarak antara imam dan jamaah itu cukup jauh sehingga imam tidak mendengar, mungkin tidak merespon adanya memperingatkan hal seperti itu. Nah, kan timbul pertanyaan Ustaz, sebetulnya jarak antara imam sholat dengan jamaah di belakang itu sejauh mana? Dan ini akan mempengaruhi nanti perjalanan seperti itu. Satu lagi Ustaz, ketika kami merencanakan musola itu di beberapa OPD maupun di kecamatan, itu seringkali dihadapkan dengan posisi mihrab atau tempat imam sholat itu. Apakah benar harus ada jarak yang lebih tinggi antara imam dengan makmumnya, dan seberapa tinggi pertanyaan Ustaz seperti itu? Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, pertama masalah potong kumis baru setengah. Baru sisi kanan dipotong, yang kiri belum, kelingan, oh iya, karena potong kumis, oh iya, gitu. Baik, ya Allah alam bisawab ya. Ini saya baru pernah dapat pertanyaan dan kasus seperti ini sebetulnya. Ya. Memang dilematis ya, mau dibiarkan ya, kalau saya kebiasaan kita potong kumis kan beda-beda ya. Ada yang mungkin motongnya pakai pisau cukur sampai habis sepangkal-pangkalnya. Ada yang mungkin kebiasaan motongnya pakai gunting ya. Ya seperti saya pun nggak biasa pakai pisau cukur karena sebagian ulama lebih menyarankan pakai gunting. Tapi ada yang bolehkan juga pakai pisau cukur. Nah kalau yang pakai gunting mungkin nggak terlalu kentara, ya. Yang pakai pisau cukur ini sebelahnya udah habis, sebelahnya masih nyisa kan. Ya, Allah alam bisawab ya. Dalam hal ini apa ya? Mungkin sejauh yang berani untuk saya sampaikan. Ya dirampungkan tidak apa-apa, ya diselesaikan tidak apa-apa. Ini mengingat ada sebagian ulama yang atau bahkan mayoritasnya mengatakan hukumnya makruh, ya makruh tidak sampai haram. Sudah terlanjur begitu, ya silahkan dilanjutkan tidak apa-apa, kecuali kalau mau menyiasati setiap hari sampai nanti sholat id pakai masker tidak apa-apa, supaya menutupi ketimpangan kumisnya. Ya, tapi kalau mau dilanjutkan berdasarkan mayoritas ulama yang tapi kalau saya sih nggak rekomendasi pensil alis ya, itu bohongin orang soalnya. Ya, jadi ya berdasarkan pendapat yang mengatakan makruh dilanjutkan nggak apa-apa. Ya, sholat tidak berdosa. Kemudian kedua masalah takbir sholat id, yang rakaat keduanya takbir yang 5 kelupaan, ya. Yang jauh lebih parah dari itu ada mas, yang rakaat pertama sama rakaat kedua semua takbirnya lupa pun ada, ya. Itu terjadi kalau tidak salah bahkan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu sebelum pandemi itu terjadi di lapangan, saya sebut aja ya, di lapangan Rumah Sakit Margono. Ya, itu terjadi. Saya enggak pas lagi sholat di situ tidak, cuma karena tetangga saya banyak tenaga kesehatan di Rumah Sakit Margono, sehingga setelah sholat tuh pada datang ke saya. Ini tadi peristiwanya di Margono ketika kita sholat Idul Adha ya, bahkan seingat saya Idul Adha. Itu pas rakaat pertama takbirnya sekali langsung Al-Fatihah, rakaat kedua juga takbir cuma berdiri, ya takbir dari sujud ke berdiri terus Al-Fatihah gitu. Nggak ada takbir yang 7 dan 5, itu nggak ada. Sholatnya gimana? Ya saya bilang sholatnya sah. Karena takbir-takbir yang 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua yang diistilahkan oleh para ulama namanya takbir zawaid, ya takbir tambahan, itu hukumnya sunnah, ya itu hukumnya sunnah. Ya bahkan kalau
sudah terlanjur baca surat Al-Fatihah pun ya pada akhirnya seorang imam akan melanjutkan Al-Fatihahnya. Karena itu sunnah sudah ketinggalan ya sudah. Ya. Maka sholatnya sah. Ya. Karena takbir itu hukumnya sunnah. Tapi tolong jangan disamakan dengan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah takbir 4 itu semuanya rukun. Ya, semuanya rukun. Ya. Ini hanya takbir sholat id saja. Kemudian tadi problemnya ketika sebagian makmum mengingatkan karena jaraknya terlalu jauh ya, bahkan kadang selain jaraknya terlalu jauh pakai mikrofon dan suaranya keras ya. Saya juga pernah mengingatkan imam yang bacanya salah, qadarullah karena mikrofonnya dan sound systemnya bagusnya Masya Allah gitu ya, masjidnya gede, sound systemnya bagus. Saya sudah di sound pertama belakang imam persis, imamnya salah baca, saya betulkan pun nggak dengar. Ya, saking bagusnya sound system. Ya. Baik, ini kadang karena jarak juga. Ya. Nah, perkaranya tadi jarak ideal itu seberapa antara imam dengan shaf yang pertama. Jarak yang ideal antara imam dengan shaf yang pertama itu sama dengan jarak antara shaf pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat. Nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Jadi sebaiknya memang sajadah imam itu jangan terlalu dijauhkan dari shaf pertama. Bahkan kalau bisa jangan ada bedanya, persis aja. Karena itu sangat membantu seandainya suatu ketika terjadi imamnya batal. Harus ada yang menggantikan misalnya. Ya. Jadi majunya tidak terlalu jauh. Ya. Selain juga tadi sangat bermanfaat ketika membetulkan bacaan imam, jadi nggak terlalu jauh juga suaranya. Ya. Kalau panjenengan perhatikan, andai kata ada yang pernah perhatikan baik lewat layar televisi, mungkin YouTube atau semacamnya, Masjidil Haram yang segede itu, ya. Masjid Nabawi juga yang sebesar itu. Jarak antara berdirinya imam dengan shaf pertama itu sama dengan jarak antara shaf-shaf yang lain. Ya, nggak ada kemudian diistimewakan karena masjidnya gede depan enggak. Ya, semuanya sama. Ya. Kemudian masalah letak yang agak lebih tinggi. Ya, imam agak lebih tinggi dari makmum. Sebatas yang saya ketahui, ini dulu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak selalu. Ada kalanya dulu memang Nabi sholat di tempat yang lebih tinggi. Tapi saat itu para ulama menyebutkan ada tujuan untuk taklim. Taklim itu ngajari orang sholat, jadi biar yang belakang pun lihat gitu. Ya. Tapi secara umum sholatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid dan masjid beliau Masjid Nabawi ya itu tidak ada mihrab yang lebih tinggi daripada shaf makmum. Ya, semuanya sama. Makanya Nabi mengatakan ya wal yatamma bikum man ba'dakum. Jadi shaf pertama itu akan melihat bagaimana saya sholat, dan shaf yang berikutnya kedua akan melihat bagaimana shaf pertama bergerak. Ya, karena nggak bisa lihat langsung Nabi bagaimana, maka yang jadi acuan adalah depannya, gitu ya. Maka Allah a'lam asalnya tidak ada perbedaan tinggi antara mihrab ya dengan shaf makmum. Allah a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya, dan ini sudah berada di penghujung sesi yang kedua, dan pada kesempatan kali ini siang hari ini alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita untuk menuntut ilmu bersama-sama di majelis yang mulia ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan, sana sini banyak kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.